pemilu kemarin kita sudah membentuk Baik. namanya kelompok kerja netralitas, dan itu akan kita aktifkan kembali di pilkada. Itu kita membahas dan mendiskusikan tentang bagaimana seharusnya mereka yang harus dituntut untuk netral dalam setiap perhelatan pemilu maupun pemilihan. Dan berikut kita juga mendiskusikan terutama ini sanksinya gimana, aturannya bagaimana itu. Nah, di dalam pokja isu-isu negatif kita melibatkan di dalam pokja tersebut dari unsur kepolisian, dari Kominfo, ya dari Kesbang. ini. Lalu kita kemudian apakah ini informasi terbaik kan kita itu kan tidak punya wewenang untuk men-take down. Betul. Arti di dalam pokja nantilah harapan kita akan bisa terumuskan ketika ada informasi nanti tindakannya kemana. Kalau Kominfo kan sudah ada delegasi Kominfo yang jadi pokja itu. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi bersama saya Randy Niko Ramanda, jurnalis harian Surya dan Tribun Jatim Network di program Mata Lokal Memilih. Bertempat di kantor Bawaslu Kabupaten Tulungagung. Saat ini saya sedang bersama Ketua Bawaslu Kabupaten Tulungagung, Bapak Pungki Dwi Puspito, dan Komisioner Bawaslu Kabupaten Tulungagung, Mas Nurul Mutadin. Untuk tahu lebih lanjut mengenai persiapan apa saja jelang Pilkada Serentak 2024, langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Mas, Pak. Assalamualaikum. Baik, Pak Ketua, apa sih persiapan Bawaslu jelang Pilkada Serentak ini, Pak? Ya, terima kasih Mas atas waktunya. Ya. Untuk persiapan pelaksanaan Pilkada 2024, Bawaslu Tulungagung, pertama kita sudah mengajukan anggaran kepada pemerintah daerah untuk pelaksanaan Pilkada 2024 dan sudah terrealisasi. Kemarin kita sudah menyusun kebutuhan anggaran kita, baru kita mau mengajukan perubahan anggaran yang harus menyesuaikan dengan aturan terbaru dan arahan dari Bawaslu RI. Selanjutnya untuk internal kita, hari ini kita lagi proses perekrutan ad hoc untuk jajaran Panwascam, di mana untuk jajaran Panwascam sendiri ada 2 klaster kemarin untuk teman. Pertama, klaster pertama itu penilaian kinerja buat exiting, yang kemarin sudah terpilih di dalam pelaksanaan pengawasan di pemilu 2024. Nah, dari hasil evaluasi kinerja tersebut ada beberapa yang tidak bisa melanjutkan kembali di pelaksanaan pengawasan Panwascam di pelaksanaan Pilkada. Itu ada 9 dan selanjutnya kita sudah melakukan rekrutmen ulang untuk 9 titik di tingkatan kecamatan yang membutuhkan tenaga Panwascam. Nah, kemarin sudah melakukan tes CAT, tinggal besok maksimal kita harus mengumumkan hasil CAT-nya berapa, siapa yang berlanjut ke tes wawancara. Baik, kalau yang boleh tahu Pak, yang 9 orang itu dievaluasi karena apa Pak? 9 orang yang kemarin tidak bisa melanjutkan. Satu karena terpilih menjadi komisioner KPU. Baik. Ada yang mengundurkan diri karena sebuah pekerjaan. Mengundurkan diri karena sudah pindah domisili di luar Kabupaten Tulungagung karena syarat menjadi Panwascam adalah berKTP domisili kabupaten setempat. Maka itu tidak bisa diperpanjang. Kemudian dari masukan dan tanggapan masyarakat. Gitu juga dimasukkan itu jadi penilaian juga. Baik. Kalau berkaca dalam pelaksanaan Pileg dan Pilpres, mungkin Bawaslu sendiri ada catatan-catatan khusus nggak supaya jadi perhatian, kemudian supaya tidak terulang lagi di pelaksanaan Pilkada Serentak mendatang? Ya. Di dalam pelaksanaan Pileg yang harus kita
kita ini tindak lanjuti nanti dalam pelaksanaan pilkada adalah tingkat partisipasi masyarakat. Siap. Ya, terutama kemarin sebenarnya kita sudah di tingkatan terutama ketika merekap itu antusias masyarakat untuk mengikuti rekap tingkat kecamatan yang sangat tinggi. Nah, sehingga kita ditambah lagi aturan yang terbaru, maka pelaksanaan rekap tingkat kecamatan kemarin agak panjang karena harus ada yang dihitung ulang, kemudian itu pencocokan terhadap plano dan lain sebagainya. Hingga akhirnya dari itu di tingkatan kabupaten kita rekapnya tingkat kabupaten bisa lancar dan tidak ada kendala dan memang ada perubahan atau kesalahan itu sudah kita pantau memang. Baik. Dan itu harus disesuaikan atau dibenarkan nanti di rekap kabupaten. Oh begitu ya. Oke, Pak Ketua, mohon izin geser ke Mas Nurul nggih Mas ya. Mas Nurul, mohon izin bertanya. Ini kalau melihat pileg dan pilpres lalu, kesadaran politik masyarakat Kabupaten Tulungagung itu seperti apa Bawaslu melihatnya? Kalau kita lihat partisipasi angka di mana masyarakat menggunakan hak pilihnya di hari H pencoblosan itu tinggi ya. Iya. Ya. Terus? Cuman yang perlu nanti program kita, terutama saya di divisi pencegahan, itu adalah pra pencoblosannya. Oke. Iya. Kita nanti rencananya mau mengajak terlebih para pemuda ya, organisasi kepemudaan, mungkin ada BEM, ada organisasi masyarakat yang berbasis kepemudaan tentang penyadaran bagaimana berpolitik dan menggunakan hak politik itu dengan baik. Baik. Ya. Oke, Mas Nurul, sedikit tambahan kan di divisi pencegahan ya. Kalau ini kita sebagai orang awam jarang mengetahui bahwa apa-apa sih yang masuk dalam kategori pelanggaran pemilu itu seperti apa? Pelanggaran pemilu, kalau di pemilu itu ada pelanggaran administrasi, baik, pelanggaran pidana pemilu, baik, ya, dan pelanggaran kode etik. Oke, kalau kemudian ada masyarakat yang kemudian tidak sengaja menemukan menurut dia pelanggaran, itu teknisnya nanti kalau melapor ke Bawaslu seperti apa? Ya, nanti kalau memang ada itu langsung saja ke Bawaslu ya. Nanti dari sini nanti kita dampingi untuk melengkapi berkas-berkas permohonan, terutama paling tidak kan 2 alat bukti standar pelaporan kan itu harus ada. Nah, kalau melihat potensi dalam setiap pemilihan umum ya, baik itu di tingkat pilpres, pileg maupun di pilkada, itu kan faktual di lapangan muncul dugaan-dugaan bahwa netralitas ASN, money politik, kemudian sejumlah pelanggaran lainnya lah. Apa sih trik dari Bawaslu Kabupaten Tulungagung supaya meminimalisir hal itu terjadi gitu? Ya. Apa ya? Di Bawaslu kita kalau terkait netralitas, pihak-pihak yang dituntut harus netral. Kita sudah membentuk akan membentuk ya. Nah, kalau pemilu kemarin kita sudah membentuk namanya kelompok kerja netralitas, dan itu akan kita aktifkan kembali di pilkada. Itu kita membahas dan mendiskusikan tentang bagaimana seharusnya mereka yang harus dituntut untuk netral dalam setiap perhelatan pemilu maupun pemilihan. Dan berikut kita juga mendiskusikan terutama ini sanksinya gimana, aturannya bagaimana itu. Itu ada forumnya di situ. Oh, jadi itu akan diaktifkan lagi terus dilakukan pendidikan politik. Nah, nanti kan itu kita dengan BKD, inspektorat. Nah, nanti dan kita yakin juga di lembaga SKPD, itu sudah pasti ada himbauan itu juga sudah dilakukan. Baik, terima kasih Mas Nurul. Kalau melihat geografis Kabupaten Tulungagung itu kan berpotensi susah untuk melakukan pengawasan karena titiknya jauh-jauh, dan kemungkinan munculnya suhu politik di bawah itu akan mengerucut lah. Mungkin dari Pak Ketua ada istilahnya langkah khusus supaya jangan terulang atau jangan terjadi di Pilkada serentak 2020 mendatang. Gimana, Pak? Ya, memang
saya nilai masyarakat Tulungagung itu sudah kita golongkan sebagai masyarakat modernis. Siap. Kesadaran dan daya kritis politiknya tinggi. Baik. Nah, sedangkan cara kita untuk melakukan sebuah pencegahan sejak dini tadi sudah disampaikan, kita membentuk kelompok kerja mulai netralitas ASN, kemudian untuk menjaga dan melakukan pencegahan di dalam keterlibatan PNS jangan sampai terlibat langsung di dalam pelaksanaan pilkada nanti. Kemudian dari unsur Gakumdu yang meliputi kepolisian dan kejaksaan itu juga akan kita aktifkan dalam penegakan pidana pemilu pilkadanya nanti. Baik. Nah, kembali kepada si Pokja netralitas ASN ini, setelah kita melibatkan beberapa unsur Mas dari kepolisian, karena netralitasnya tidak hanya ASN aja, TNI Polri juga. Oke. Kemudian termasuk penyelenggara juga ya, Pak? Penyelenggara juga. Siap. Nah, itu kita melibatkan beberapa elemen tersebut. Di sisi lain, kita follow up ke tingkatan kecamatan juga di dalam melakukan untuk membentuk WA group dengan stakeholder di tingkatan kecamatan. Jadi ketika mana yang ada informasi, misal ada kumpulan-kumpulan yang berbau terkait tentang ini kampanye, nanti teman-teman ad hoc kita akan koordinasi dengan kepolisian, dengan TNI, dan dengan unsur pemerintah daerah. Karena satu untuk menjaga kondisivitasnya, sama-sama untuk melakukan sebuah pencegahan sejak dini. Itu trik kita. Kemudian juga kita bekerjasama dengan teman-teman media untuk saling melengkapi dan saling memberikan pemahaman yang sama terkait tentang regulasi-regulasi yang terbaru. Kadang apa yang asumsi masyarakat itu kayak ini sudah berbentuk pada pelanggaran, tetapi dari segi penyelenggaranya ini belum masuk karena harus ada unsur-unsur yang harus terpenuhi. Ini kan butuh kerjasama teman-teman media untuk biar tersampaikan kepada masyarakat secara langsung. Baik, Pak Ketua, mungkin Bawaslu sudah tidak atau melakukan pemetaan mengenai potensi-potensi yang terjadi di Kabupaten Tulungagung, supaya ya kerjasama dengan Gakumdu, dengan pihak-pihak terkait supaya diminimalisir lah. Sudah dilakukan atau tidak? Apa hasilnya kira-kira? Untuk secara ilmiah kita belum menyusun sampai segitu, tapi secara diskusi kita sudah ada pembicaraan dengan jajaran komisioner Bawaslu. Dan dari unsur pemerintah daerah baru kita Jumat nanti akan ada forum untuk persiapan dini dalam pelaksanaan pilkada. Tujuannya adalah untuk memetakan potensi-potensi yang kemungkinan dan jangan sampai akan terjadi di pelaksanaan pilkada. Tujuan kita kepada apa? Pelaksanaan pilkada Tulungagung 2018, pilkada 2013 dan perkembangan pemilu serentak 2024 kemarin. Ini akan jadi referensi kita. Memang di dalam IKP kemarin di pemilu 2024 tingkat kerawanan untuk itu ada di masa kampanye. Oh, gitu ya. Di masa kampanye itu yang jadikan titik rawannya. Tapi tidak tutup kemungkinan di beberapa tahapan itu akan jadi titik rawan. Mulai bagaimana nanti semisal terkait tentang pelanggaran netralitas penyelenggaranya itu akan kita baca juga. Nah, permasalahannya kita masih menunggu, kita bisa membaca hanya pada historisnya, tapi kalau tidak dikoneksikan atau direlasikan dengan peraturan yang terbaru, ya percuma aja. Makanya kita menunggu regulasi yang terbaru terkait turunan undang-undang pilkada, mulai KPU-nya maupun Bawaslu-nya. Baik, dalam tiap pelaksanaan pemilihan umum seringkali kan kita terjadi informasi hoax atau black campaign lah. Trik Bawaslu Kabupaten Tulungagung untuk mengatasi ini apa? Nah, yang membidangi kita itu punya beberapa pokja Mas. Mulai pilkada nanti, satu ke Gakumdu, kemudian netralitas, dan pokja untuk isu-isu negatif itu. Nah, di dalam pokja isu-isu negatif kita melibatkan di dalam pokja tersebut dari unsur kepolisian, dari Kominfo, kemudian dari dari Kesbang ini. Lalu kita kemudian apakah ini informasi
aktif kan kita itu kan tidak punya wewenang untuk men-take down. Ya, betul. Berarti di dalam Pokja nantilah harapan kita akan bisa terumuskan ketika ada informasi nanti tindakannya kemana. Kalau Kominfo kan sudah ada delegasi Kominfo yang jadi Pokja itu. Oke. Baik Pak Ketua, ini saya sesi terakhir, saya memberi waktu 1 atau 2 menit jenengan untuk memberi imbauan, ajakan atau apalah pesan-pesan kepada calon pemilih kita di Pilkada Serentak 2024 mendatang. Monggo silakan kameranya. Terima kasih Mas dan selamat sore para pecinta setia Tribun dan Network. Untuk pelaksanaan pilkada ini kita laksanakan secara serentak, secara nasional, baik pelaksanaan pilkada pemilihan bupati maupun pemilihan gubernur. Nah, harapan kita sebagai penyelenggara ini adalah momen nasional dan momen pertama kali bangsa ini melakukan pelaksanaan pilkada secara serentak. Mari kita sukseskan dengan apa? Satu, tingkatkan partisipasinya, menggunakan hak pilihnya, kenali calonnya, kenali visi misinya, karena beliau nanti yang bersinggungan langsung dengan kebutuhan masyarakat dalam menentukan kebijakannya, menyusun anggarannya untuk kesejahteraan masyarakatnya. Jangan berpola pemikiran pragmatis, karena hak pilih panjenengan dalam menggunakan hak pilih di bilik suara nanti hanya ukuran 2 menit itu menentukan masa depan daerahnya panjenengan untuk 5 tahun ke depan. Itu dari saya. Terima kasih. Baik, Tribuners, itu tadi bincang santai saya dengan Bawaslu Kabupaten Tulungagung. Semoga bisa diambil manfaat dan hikmahnya. Akhirul kalam, saya Randy Nikoramanda, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.